Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, apa kabar? Dan kita bertemu kembali di session 4 IHGMA Peduli. Saya Retno Wulandari, General Manager The Sunan Hotel Solo, sekaligus Ketua Bidang Community Social Responsibility IHGMA Jawa Tengah kembali akan menggelar sebuah program kepedulian dari para GM dari seluruh Jawa Tengah. Dan pada hari ini kita sudah memasuki season yang keempat. Tema yang akan kita ambil hari ini seperti yang sudah kita mention, marketing strategy in the time of pandemic. Sangat mengesankan ya, karena pagi hari ini kita juga kehadiran berbagai tamu istimewa dari sekitar 90 yang sudah terregister. Hadir di sini Bapak Abdullah Suwarno, Ketua PHRI Surakarta. Dan tentu saja seperti biasa juga sudah hadir Ketua IHGMA Jawa Tengah, Bapak Sugeng Sugiantara. Selamat pagi semuanya. Kemudian dari peserta seluruh adik-adik dari Universitas 11 Maret Surakarta, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kemudian dari mahasiswa International Hotel Management School, Royal Season, kemudian berbagai sekolah, Universitas Respati Yogyakarta, Royal Season Hotel Education Center, para general manager yang sudah tergabung pada acara di siang hari ini. Ada dari Best Western Premier Solo Baru, Bapak Oji, selamat pagi semuanya. Kemudian juga ada dari Petit Hotel, Mbak Wening, selamat pagi. Pak Catur dari Amarillo Hotel Solo, dan Politeknik Indonesia Surakarta, kemudian ada IHGMA Semarang, ada Ibu Yulia SKB dari Hotel Grand Candi, kemudian Megaland Hotel Surakarta, Grand Laguna, dan masih banyak lagi dari Vev Hotel Solo. Saya tergabung juga dari SMK Kesatrian Surakarta, Universitas Respati Yogyakarta, Akademi Mandala Bakti Surakarta. Semuanya sudah bersiap untuk bisa mendengarkan sharing pagi hari ini dari dua narasumber yang tentu akan kami sapa satu persatu. Selamat siang Pak Sisto dari General Manager Hotel Alana Solo. Ya, oke. Pak Sisto sudah dada-dada, boleh bisa di unmute juga. Ada di sini juga Ibu Sendang Kusuma Astuti. Beliau adalah General Manager dari Kusuma Sahid Prince Hotel Surakarta. Keduanya sudah memiliki pengalaman yang luar biasa di dunia marketing. Mbak Sendang sudah saya kenal lama, beliau hampir 20 tahun berkiprah di dunia pemasaran. Nanti akan bercerita tentang strategi di era pandemi yang akan dibagi kepada kita semua. Kemudian Pak Sisto pun demikian, nanti kita akan angkat profil beliau pada saat kita akan memasuki session webinar pagi hari ini. Dan tentu saja kami hadir bersama moderator Ibu Ika Florentina. Selamat pagi Bu Ika. Ya, sudah segar sekali pagi hari ini, kita siap memulai acara pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya akan menyerahkan kepada Pak Sugeng Sugiantara, Ketua IHGMA Jawa Tengah, untuk bisa welcoming session untuk teman-teman semua yang hadir pada pagi hari ini. Silakan Pak Sugeng. Terima kasih Mbak Retno, Mbak Ika, narasumber yang hebat, Mas Sisto dan Mbak Sendang. Semua para peserta webinar luar biasa, ya GMA DPD Jawa Tengah Peduli sekarang sudah memasuki sesi keempat ya, nggak terasa. Dan nanti akan ada tambahan katanya Bu Retno di sesi terakhir. Sebenarnya ada 4 saja, tapi karena animo yang luar biasa bagi para peserta webinar, sehingga kita akan extend satu lagi webinar nanti di minggu depan tentunya ya, di jadwal yang seperti biasa, itu hari Rabu kalau nggak salah. Nah, pada hari ini luar biasa, ini sesi yang semua orang tunggu-tunggu. Ini gimana nih di masa pandemi ini? Ada yang bilang sudah ini masa recovery, ada yang bilang ini enggak, kita masih di masa pandemi, ada yang bilang kita menghadapi
adaptasi kehidupan baru gitu atau new normal. Nah, pada hari ini, pagi ini, ya GEMA Diberi Jawa Tengah mengangkat GM sharing session ini dalam marketing strategy in the time of pandemic. Jadi, nanti kita akan mendapatkan sharing semuanya dari para ahlinya, Mas Sisto dan Mbak Sendang. Jadi tidak lama-lama, Mbak Retno. Kita mulai saja. Jadi saya serahkan kembali ke Mbak Retno. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugeng yang sudah menyapa kita, dan pagi hari ini saya mau sedikit cerita nih, kita lagi pakai kaos nih di hotel saja ya, campaign kita bersama, jadi jangan khawatir bahwa di hotel, nah ini Pak Sisto juga sudah campaign, Bu Sendang juga sudah campaign, kita semua tetap merasa aman dan nyaman dan safe untuk menginap di hotel. Jadi jangan khawatir untuk semua adik-adik ataupun semua yang ada di sini yang mengikuti webinar kali ini, jangan khawatir, kita masih tetap menjadi satu pilihan yang aman bagi kita semua. Dan saya tidak perlu berpanjang-panjang, langsung saya serahkan kepada moderator. Ini saya akan buka dulu sebelumnya untuk session yang berikutnya nanti di tanggal 29, mungkin bisa dipaparkan mengenai acara yang akan kita gelar di 29 untuk layarnya. Oke, di situ nanti kita akan bertemu dengan Pak Oji, kemudian ada Pak Saunan dan Ibu Asteria, serta host dengan Ibu Emawati, beliau GM dari Hotel Grand Wahid, kemudian Ibu Esteria ada dari Davam, dan juga Bapak Saunan dari Pesona Hotel, serta Pak Oji dari Best Western Premier, tentang bagaimana mengelola operation di masa pandemi. Tentu saja ketiganya akan sharing bersama, tapi nanti Pak Oji akan secara khusus akan mengambil dari perspektif F&B. Kita akan tunggu di session terakhir nanti, jangan lupa daftar segera untuk teman-teman semua yang kepengen tahu bagaimana hotel operation dijalankan di masa pandemi dan strategi apa yang akan diambil dan dibedah pada session berikutnya. Saya serahkan kepada Bu Ika untuk segera memimpin diskusi pada pagi hari ini, dan nanti tentu di pertengahan kita juga akan ada session pertanyaan yang kita akan coba kolaborasi bersama untuk bisa mendapatkan satu pemahaman dan juga wawasan tentang bagaimana strategi marketing dijalankan di masa pandemi. Silakan Mbak Ika. Baik, terima kasih Bu Retno Wulandari. Selamat pagi semuanya, peserta webinar pagi ini luar biasa. Ini minggu keempat kita ketemu ya. Mudah-mudahan nggak bosan dan semakin membuat kita lebih bersemangat lagi. Seminggu sekali, setiap hari Rabu kita selalu ketemu. Nah, hari ini luar biasa sekali karena ini yang sebenarnya paling dibutuhkan di masa saat ini, di masa pandemic, recovery atau whatever lah itu. Marketing strategy in the time of pandemic. Ini karena katakan sekarang kita sedang menghadapi COVID ini. Katanya kan harus berdamai dengan COVID, tapi tidak hanya berdamai saja, tapi juga perlu strategi yang khusus dan jitu bagaimana supaya kita bisa survive dan bagaimana kita bisa sustain sampai dengan nanti waktu yang akan datang, kan seperti itu. Terima kasih selalu join di sini. Apa kabar Pak Sisto, apa kabar Bu Sendang, dan juga Pak Sugeng, ada Romo juga. Selamat pagi, Romo Abdullah, terima kasih sudah join di sini, dan juga semua JM-JM hebat. Silahkan sebelum kita mulai, untuk webinar pagi ini, silahkan share ke semua sales team bahwa sharing session pagi ini sangat penting sekali buat kita semua, terutama untuk sales. Silahkan yang belum join, langsung aja, mumpung belum mulai pagi ini. Baik, sebelum kita mulai untuk webinar pagi ini, saya akan membacakan rules and regulation-nya yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Retno Wulandari, dua pembicara yang hebat sudah standby untuk mengisi acara pagi ini. Baik, yang pertama, acara akan dimulai tepat waktu pukul 10.30. Dimohon untuk masuk ke dalam Zoom meeting 15 menit sebelum acara dimulai. Oke. Kemudian peserta akan masuk pada waiting room sebelum memasuki ruang meeting online. Mohon dapat menunggu agar admin dapat memasukkan para peserta. Dan yang ketiga, selama acara berlangsung, panitia akan menonaktifkan fitur bicara atau mute tombol speaker agar tidak mengganggu jalannya acara. Nah, kemudian yang keempat, setelah sesi pembicara, maka peserta akan diberikan waktu untuk sesi tanya jawab. Silahkan bertanya pada kolom chat dengan format berikut. Nama, kemudian asal perusahaan institusi, sekolah atau universitas, kemudian nomor handphone, kemudian email, dan pembicara yang dituju, kemudian pertanyaannya apa. Pertanyaan ini akan dijawab ya,
Kemudian untuk pada saat sesi tanya jawab, moderator akan membacakan pertanyaan Anda. Baik, demikianlah aturan untuk webinar pada pagi ini. Selanjutnya, untuk menyingkat waktu, karena waktu kita sangat tight kalau dilihat dari animo dari teman-teman peserta pada saat dari sudah kali keempat ini webinar kita, pasti waktunya kurang. So, we really tight for this time, apalagi materinya sangat luar biasa. Demikian untuk profil dari pembicara pagi ini. Yang pertama, yes, wah ini sudah ditunggu ini Pak. Udah banyak fansnya yang standby nungguin. Selamat pagi dengan Pak Sisto Asisto, STCHA. Beliau saat ini adalah General Manager The Alana Hotel and Convention Center. Beliau juga background-nya dari sales marketing. Saya mendengar dari bertahun-tahun beliau sebagai Director of Sales, kemudian Hotel Manager di Viv Solo Baru, kemudian juga General Manager di Viv Hotel Solo Baru dan Viv Hotel Adi Cipto. Beliau adalah suhu saya yang juga mengajari saya banyak hal untuk marketing. Kemudian ada setelah itu General Manager di Alana Hotel and Convention Center. Kemudian yang kedua, speaker yang kedua, ini adalah Ibu Sendang Kusumastuti. For you all sales atau semua yang ingin jadi sales, ini beliau adalah benar-benar merangkak dari bawah, dari seorang sales eksekutif, kemudian ke sales manager, kemudian sales koordinator untuk beberapa hotel di Sahid, kemudian setelah itu menjadi eksekutif asisten manager, dan selanjutnya saat ini beliau menjadi general manager di Kusuma Sahid Prince Hotel Solo. Luar biasa, pembicara kita semuanya background-nya marketing. So, untuk menyingkat waktu, silahkan kami persilahkan yang pertama ke Bapak Sisto terlebih dahulu. Silahkan Pak, waktu kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, para General Manager, para dosen, para mahasiswa, semua yang saya hormati, Bapak Abdullah Suwarno, Ketua KGMA, Pak Sugeng, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti kita ketahui di pandemi saat ini sangat tidak bersahabat dengan kondisi industri ya, industri usaha industri ya. Usaha transportasi, jalur darat, jalur udara semuanya terhenti dan lain-lain. Sehingga ini memberikan kesulitan yang maha besar bagi khususnya perhotelan ya, khususnya industri jasa dalam menghadapi situasi yang saat ini kita hadapi. Namun apapun itu, the show must go on ya. Artinya kita tetap harus berusaha. Dan di saat ini kami akan sharing mengenai strategi pemasaran menghadapi krisis COVID. Harapannya ini akan menjadi masukan, ya, akan menjadi another point of view for you untuk semua kita yang ada di sini, sehingga bisa diaplikasikan. Sebenarnya tidak ada hal yang baru ya, sama sekali, karena saya mengambil beberapa sampel dari kawan-kawan perhotelan juga yang bagi saya merupakan terobosan-terobosan yang cukup jenius, cukup brilian yang saat ini kita lihat di pasar. So, tema saat ini adalah 10 strategi pemasaran menghadapi krisis COVID-19. Yang pertama yang kita bisa lakukan, yaitu yang pertama adalah stop just sell, show support. Ya, jadi ini menarik sekali ya. Alih-alih kita terus berpikir bagaimana kita bisa menjual produk kita lebih banyak lagi di periode saat ini, di musim yang susah saat ini ya. Kenapa kita tidak mengganti mindset kita dengan bagaimana bisnis kita ini dapat mendukung pelanggan di tengah krisis virus corona ini. Jadi kenyataan yang terjadi adalah saat ini pelanggan juga sama-sama susah ya, customer kita juga sama-sama susah dari segi finansial, susah dari segi ekonomi. Mungkin mereka tidak membeli produk kita karena kesulitan yang kita hadapi adalah sama ya. Lalu bagaimana kita tidak melakukan direct selling, memang tidak menjual produk secara langsung, namun selalu ingat bahwa iklan atau mindset yang kita tanamkan kepada para pelanggan di periode krisis
itu akan tertanam lebih lama bagi mereka untuk di periode-periode selanjutnya. Sehingga apa yang kita lakukan saat ini, kita tanamkan positif message kepada mereka, tidak secara direct langsung penjualan, namun kita memberikan positif message bahwa usaha kita ini mendukung loh pelanggan di tengah krisis virus corona seperti ini. Sampelnya seperti apa? Saya memberikan 2 sampel di sini. Menarik ya. Next. Ini ada 2 sampel di sini. Wardah menyumbang 40 miliar melawan corona. Dan yang satu lagi adalah program CSR Konimex Peduli penanggulangan COVID. Semua sudah tahu mengenai produk Wardah, mungkin untuk para ibu-ibu ya, untuk kosmetiknya. Konimex semua juga sudah tahu. Namun alih-alih mereka menjual produknya secara langsung, mereka membuat sebuah program, yaitu perusahaan mereka mensupport memberikan CSR program kepada publik. Nah, publik akan melihat ini dan menanamkan mindset ini kepada mereka bahwa Konimex dan bahkan Wardah menyumbangkan segitu besarnya anggaran CSR di musim periode seperti ini. Sehingga produk mereka atau brand mereka akan tertanam di mindset para pengguna atau customer mereka lebih lama, karena di musim krisis seperti ini mereka bisa melakukan hal yang mungkin tidak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Ini adalah salah satu sampel, salah satu cara yang bisa kita lakukan, tidak sebesar ini tentunya mungkin, namun hal-hal CSR atau hal-hal yang mengirimkan pesan message positif bisa kita lakukan dalam periode sulit seperti ini. Next. Yang berikutnya, keyword research for the right market. Nah, ini menarik ya, dengan tools yang tepat, dengan alat yang tepat, kita bisa menganalisa data online yang ada untuk mengidentifikasikan siapa sih yang melihat produk kita, apa yang mereka inginkan, kemana mereka inginkan, bagaimana yang mereka inginkan. Jadi kita betul-betul meresearch dengan alat yang kita tahu semua, search engine sekarang banyak sekali ya. Nah, salah satu contoh yang ingin saya sampaikan begini. Di periode ini, menurut analisa yang kita buat, kata yang paling sering digunakan digunakan oleh para customer itu adalah kata keamanan atau safe. Bagaimana sebuah produk itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan security, rasa safety kepada para customer. Sehingga ini yang perlu kita lihat, ini yang perlu kita jawab. Nah, di kita ya, di Alana saya memberikan sampel. Next, kita menjawab itu dengan memberikan safe travel stamp, ya. Nah, dengan safe travel stamp sehingga para customer melihat bahwa oh produk ini safe dan lain-lain. Namun ada juga cara yang lain, kita bisa meminta untuk instansi yang terkait memberikan sertifikat, sehingga dengan sertifikat keselamatan, ya, ini bisa memberikan rasa aman kepada tamu, rasa aman kepada customer. Apabila Anda punya produk di restoran, Anda bisa membuat mungkin safe restaurant stamp, Anda bisa minta kepada dinas pariwisata untuk melakukan appraisal kepada restoran Anda dan meminta sertifikat yang sama seperti itu. Sehingga safe tadi ini kita jawab permintaan para tamu. Ada lagi yang next. Ada satu contoh di sini yang menarik juga. Lion Air bahkan memberikan biaya rapid test, memasukkan biaya rapid test ke dalam komponen harganya. Ini menarik ya, artinya dia menanamkan rasa aman kepada para customernya. Dia menanamkan rasa memudahkan para customer untuk tidak mencari lagi akses yang lain. Karena mudah, mungkin susah ya melakukan rapid test, sehingga ketika melakukan pembelian voucher pesawat Lion Air, mereka sudah mendapatkan semua. Ini yang mungkin bisa kita lakukan untuk membuat produk kita menjawab keinginan aman dari para customer tadi. Alright, next. Oke, jelas ya. Saat ini para customer menginginkan hal-hal yang mungkin tidak langsung bersentuhan secara langsung. Mereka diliputi rasa kekhawatiran untuk menyentuh benda secara langsung, untuk datang langsung di tempat dan lain-lain. Sehingga online is the top priority right now. Ya, semuanya berdasarkan based on online. Salah satu cara yang bisa Anda lakukan adalah Anda bisa lihat di sebelah kanan itu adalah barcode. Ya, sistem barcode kita bisa lakukan.
tadinya mungkin menu atau menu makanan, menu room service dan lain-lain, kita bisa menggunakan sistem barcode yang mungkin terhubung ke semua menu itu sehingga para customer bisa memilihnya dan bisa memesannya secara online. Kemudian check-in based on online, kemudian check-out based on online, sehingga kita meminimalkan efek direct touch ya, sentuhan secara langsung antara customer dengan staff kita, dengan produk kita. Ini sangat membantu bagi mereka untuk kembali lagi mempertahankan rasa nyaman dan rasa aman tadi ya. Right, next. Product safety visual speaks louder. Nah, ini menarik ya. Pastikan keamanan produk Anda diperlihatkan pada saat promosi penjualan. Ini menarik. Kita perlihatkan keamanan produk kita kepada para penjual. Kenapa harus kita perlihatkan? Karena mereka ingin melihat seberapa seriuskah kita terhadap produk kita untuk memberikan rasa aman dan rasa nyaman kepada para customer. Ini yang penting. Jadi percuma seandainya kita sudah menata kursi, kita melakukan penjualan wedding dan lain-lain, namun kita tidak tunjukkan kepada customer kita bahwa hey, kita siap untuk ini. Kita melakukan pengaturan kursi, kita melakukan pengukuran antar jaraknya, kita tunjukkan ke depan para customer. Sehingga mereka melihat bahwa oke, tempat ini sudah siap. Produk ini sudah siap. Ya. Saya mengambil contoh yang cukup menarik ya dari Hotel Bu Retno ya, Sunan next setelah ini. Bahwa Sunan dalam hal ini juga melakukan simulasi pernikahan secara virtual. Ini sebuah ide yang brilian menurut saya. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa Sunan memberikan rasa aman, menunjukkan kepada customer-nya rasa aman dengan cara yang berbeda secara virtual. Anda tidak perlu datang langsung, Anda bisa melalui virtual. Nah, ini kita tunjukkan kepada customer, ini tunjukkan kepada mereka bahwa oke, simulasi wedding yang satu seperti ini, simulasi wedding yang dilakukan oleh Sunan seperti ini. Sehingga masing-masing brand ini menunjukkan karakternya masing-masing, caranya masing-masing untuk menunjukkan bahwa keamanan produk itu diperlihatkan kepada para customer. Menarik menurut Noel. Next. Sharing on the air. Dalam kondisi seperti ini, susah bertemunya kita dengan para customer, kita susah berkunjung kepada para customer, kita susah melakukan courtesy visit ke kantor mereka karena mereka juga ada pembatasan jarak, pembatasan kunjungan, dan lain-lain. Namun bagaimanapun juga komunikasi harus tetap dipertahankan. Sehingga kita harus membuka seluruh channel komunikasi kita untuk menjawab pertanyaan mereka, untuk menjawab keinginan mereka, untuk menjawab mau mereka seperti apa. Sehingga kita bisa mengaktifkan berbagai media untuk menjawab itu. Kita punya media sosial, kita aktifkan media sosial kita aktifkan menjawab case review mereka. Beberapa online travel agent, mereka membuka respon untuk menjawab review ya, seperti Traveloka, kita bisa melakukan menjawab langsung, kemudian TripAdvisor kita juga bisa merespon secara langsung. Ini penting sekali, karena bagaimanapun juga customer dan produk saat ini komunikasinya terputus secara langsung. Dan komunikasi ini tidak boleh terputus. Kalau di ilmu komunikasi, sebuah produk apabila komunikasinya terputus dengan para customernya, maka awareness dari produk itu akan mati. Brand awareness yang kita jaga bertahun-tahun, begitu komunikasi terputus, ini akan membuat brand awareness tersebut akan turun atau bahkan akan mati. Nah, ini tidak diperbolehkan. Sehingga pendekatan kepada customer atau kepada para pelanggan harus kita jaga secara terus-menerus dengan cara membuka channel tanya jawab, membuka channel komunikasi dimanapun itu, di media cetak, di sosial media, di manapun juga. Ini saya melihat ada satu yang menarik ya, seperti contohnya ini ada sebuah restoran di sana. Sebuah restoran menjual produknya mungkin di GoFood, di yang lain-lain mungkin biasa kita lakukan hal ini. Ini bahkan mereka menjual produknya itu agar tidak terputus komunikasi itu, mereka menjual bahkan sampai ke Tokopedia, ke Shopee, bahkan menariknya lagi mereka memberikan kesempatan untuk para customer-nya untuk menjadi reseller dari para produknya ini.
Ini menarik. Artinya bagaimana produk mereka ini tidak terputus sampai ke customer-nya, sehingga mereka membuat menjadikan beberapa orang-orang menjadi resellernya lagi produk itu. Ini menarik. Ya mungkin kita di hotel atau mungkin kita di restoran, kita juga bisa membuat reseller produk kita agar apa tujuannya? Agar produk kita tetap memiliki brand awareness yang kuat di para customer kita. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa komunikasi sharing on the air itu tetap harus dilakukan dalam kondisi yang sulit seperti ini. Nah, berikutnya, alih-alih kita dalam kondisi seperti ini, kita mencari customer yang baru, mencoba mencari kesempatan untuk apakah ada customer atau klien yang baru di luar sana, saya menyarankan untuk kita lebih berfokus kepada pelanggan setia. Your loyal customer is your business guarantee. Ini penting ya. Mengapa? Karena pelanggan setia kita sudah pasti percaya dengan produk kita, produk yang kita hasilkan. Walaupun saat ini sedang ada kendala, sehingga kita memfokuskan energi kita, memfokuskan dana kita untuk memanage your loyal customer. Kenyataannya, mungkin kawan-kawan perhotelan sudah tahu saat ini datang di hotel-hotel, datang ke hotel-hotel kita di periode ini adalah customer-customer kita yang dahulu-dahulu. Karena customer baru saat ini mereka sedang wait and see, mereka belum berani dan lain-lain. Sehingga saran saya kita memfokuskan dahulu ke loyal customer kita. Gali database Anda lagi, hubungi database Anda lagi, lakukan telemarketing, ingatkan mereka, berikan mereka informasi bahwa, hey, Bapak, Ibu, kita punya program yang baru, kita punya paket ini selama musim pandemi, kenapa tidak Anda coba, khusus Anda, karena Anda loyal customer kita akan berikan fasilitas tambahan, jangan khawatir, I guarantee myself untuk keamanannya. Ya, jadi ini yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan bisnis kita. Nah, ini nomor 7 ini menarik ya, yaitu start relevant marketing engine. Jadi kita harus memulai untuk membuat materi pemasaran yang relevan. Ini menarik. Saya memberikan beberapa contoh, saya akan sedikit masuk ke beberapa program-program yang menurut saya sangat brilian yang dilakukan oleh beberapa kawan-kawan perhotelan ya. Oke, next saya akan tunjukkan satu hal di sini. Saya akan membedah satu persatu. Sunan melihat ada potensi di sini bahwa orang bagaimanapun juga dalam kondisi saat ini tetap perlu menyelenggarakan pernikahan. Namun, mereka tahu bahwa untuk menyelenggarakan pernikahan dengan mengundang orang banyak atau resepsi mungkin agak sedikit susah. Sehingga dalam hal ini kenapa tidak kita buat sebuah program akad? Ya, saya yakin mungkin tidak hanya Sunan semua. Ini dalam hal ini saya mengambil contoh untuk Sunan. Jadi, Sunan melihat sebuah potensi dan mengolahnya menjadi sebuah program. Dan mengolahnya menjadi sebuah program untuk menyasar market tersebut. Ya, ini menarik ya. Ini saya sebut tadi sebagai buatlah sebuah materi pemasaran yang relevan dengan keadaan yang sekarang. Syariah. Mereka lihat bahwa orang datang ke restoran, situasi saat ini mungkin agak sedikit susah. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka membuat sebuah program, mereka membuat sebuah produk yang mungkin harganya masuk, cukup menarik ya, menggunakan bento seperti itu, dan mereka bisa melakukan penjualan secara langsung, bisa diambil take away dan lain-lain secara mudah karena orang mungkin akan menghindari untuk masuk ke hotel, untuk menghindari untuk masuk ke sebuah tempat restoran dan lain-lain. Ini menarik, mereka mendapatkan potensi itu, mereka melihat potensi itu, dan mereka menjawabnya dengan sebuah produk menarik. Kemudian Best Western ya, Best Western melihat juga bahwa ada potensi bahwa orang mungkin bisa lebih lama stay di hotel dengan periode pandemi seperti ini dan lain-lain, sehingga mereka membuat sebuah staycation package yang menarik dari sini dengan harga yang menarik, dengan fasilitas yang menarik. Ya, ini untuk menjawab potensi itu ada dan mereka membuat sebuah produk dari sini. Next. Nah, Sahid Group juga ya, mereka melihat bahwa hey, ini bagus, orang mungkin ingin menginap, ada potensi orang ingin menginap, namun mereka tidak ingin menginap untuk saat ini, sehingga kenapa kita tidak membuat sebuah
program, oke kamu bayar sekarang ya, namun untuk kamu bisa gunakan suatu saat nanti ya dengan certain period tertentu. Sehingga ini menarik ya, artinya saya juga bisa mendapatkan cash flow, mempertahankan cash flow, namun di satu sisi dia bisa men-secure customer-nya untuk tidak pindah ke hotel yang lain. Ya. Fifth, ya tadi juga saya sampaikan ya, ada potensi bahwa wedding nanti karena tidak diizinkannya, ada pembatasannya orang yang di kerumunan massa, sehingga kenapa tidak kita membuat wedding secara virtual dan lain-lain, sehingga Wave membuat sebuah produk yang baik saat ini. Ini juga menarik berikutnya ya, Login menyadari bahwa dia memiliki sebuah fonten taman depan di pinggir jalan yang luar biasa, yang cukup cozy, cukup nyaman untuk kita buat semacam restoran di sana, dan terbukti ya, hampir tiap hari itu penuh, sehingga mereka membuat sebuah konsep restoran yang mungkin juga cukup bisa diterima. Dan Alana sendiri melihat bahwa saat ini weekend isinya hanya sepeda sepanjang jalan itu, persentage orang menggunakan sepeda melakukan perjalanan di sepanjang depan Alana, sepanjang jalan Colomadu cukup tinggi, malam hari baik sore hari, sehingga kita membuat juga dinner on the street, kita membuat restoran di tempat parkir kita. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini? Yang ingin saya sampaikan adalah kita melihat sebuah potensi. Kita tahu ada potensi di sana, dan kita harus menjawab itu dengan produk yang relevan, yang berkaitan dengan keadaan yang saat ini. Ya, ini harus kita lakukan. Beberapa hal-hal ini yang saya sampaikan ini menjadi, saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan semuanya, namun ini juga bisa menjadi hal-hal yang bisa Bapak Ibu lakukan apabila belum kita lakukan di tempat kita. Ada lagi yang lain seperti call the chef, ya, daripada chefnya mungkin di dalam tidak melakukan apa-apa, kita bisa meminta chef tersebut datang ke sebuah rumah untuk kemudian memasak di sana dan lain-lain. Itu beberapa produk yang bisa kita lakukan. So next, switch to digital advertising. So lembaga survei Indonesia, ya salah satunya adalah Nielsen Indonesia. Saat ini 80% masyarakat kita mencari informasi mengenai COVID-19 atau coronavirus, itu 80%-nya mencari informasi ini melalui sosial media. Dan 60%-nya masyarakat kita mencari informasi yang berkaitan dengan COVID-19, ya, yang berkaitan dengan hal ini, itu melalui search engine seperti Google, Yahoo, and so on. Nah, ini penting sekali fakta ini. Artinya apa? Artinya media digital itu saat ini menjadi pilihan utama seseorang dalam mencari sebuah informasi. Media digital, sehingga kita harus mengalihkan marketing kita ke media digital. Itu low budget but high impact. Ya, kita sangat low budget, kita tidak membutuhkan budget yang besar, namun impact-nya luar biasa. Bagaimana kita menjawab ini? Salah satu caranya kita bisa menggunakan influencer. Ya, beberapa hotel sudah melakukan hal tersebut, dan itu bagus karena influencer yang memiliki follower yang cukup banyak, sehingga tadi yang seperti saya sampaikan, komunikasi kita, produk kita dengan klien kita tidak boleh terputus, salah satunya dengan cara memaksimalkan media digital. Next, salah satu contohnya, saya anggap di sini kita lihat ada influencer doyan-dolan. Ya. Rumah Batu telah melakukan itu. Ya, ini bagus. Ya, tidak hanya Rumah Batu, Sahid Jaya juga melakukan hal tersebut. Ya, next. Sehingga ini penting sekali untuk kita lihat bahwa kita bisa menggunakan influencer untuk menyampaikan pesan dari produk kita kepada customer kita, sehingga komunikasi tersebut tidak terputus. Alright. Next. Ini penting sekali Bapak Ibu. Saya sering mendengar bahwa pandemi, ya, kita potong budget kita untuk marketing, kita potong budget kita untuk promo dan lain-lain. Bagi saya itu kurang tepat. Ya, karena saya memegang sebuah prinsip seperti ini. Stopping advertising to save money is just like stopping your watch to save time. Bagi saya kita tidak boleh berhenti beriklan meskipun dalam situasi krisis seperti ini, ya. Namun yang perlu kita lakukan, kita mengubah strateginya dari hard selling menjadi soft selling. Nah, ini penting.
Dulu kita melakukan hard selling, contohnya kita membuat iklan, produk kita langsung kita iklankan di sana. Contohnya, produk kita adalah makanan. Kita foto makanan tersebut, kita iklankan di koran, makanan ini, harga ini. That's it. Simple. Direct to the customer. Now, kita rubah cara beriklannya menjadi soft selling. Kita mainkan konsep storytelling. Kita mainkan emosional dari para customer tersebut. Ingat, dalam musim krisis seperti ini, sebuah produk yang bisa memasukkan unsur emosional kepada customernya, mereka akan lebih diingat customer ini dalam jangka waktu yang panjang di musim krisis seperti ini. Nah, contohnya, yang saya bisa sambil contoh, kita bisa menggunakan lokal artis dalam melakukan penjualan produk kita. Kenapa lokal artis? Mereka punya follower, sehingga followernya akan berpikir bahwa, dia aja menggunakan, kenapa kita tidak? Yang berikutnya, yang menarik. Nah, ini menarik, Bapak Ibu. Ini menarik ya. Di sini para GM hotel, kawan-kawan hotel itu menggunakan, kita membranding sebuah baju dengan branding di hotel aja seperti ini. Ini yang saya sebut sebagai konsep storytelling. Kita tidak menjual hotel kita secara langsung. Semua orang sudah tahu produk kita. Semua orang sudah tahu produk restoran kita. Tapi kita mengirimkan message yang positif. Kita mengirimkan iklan. Kita mengirimkan gaya komunikasi yang berbeda kepada customer bahwa, hey, come on, hotel adalah masih menjadi tempat teraman saat ini di kota kita. Mengapa? Karena dari awal tamu itu datang, hingga dari akhir dia dari awal masuk hotel, dia masuk ke kamar, dia masuk ke restoran, dia order makanan, sampai dia check out, semua safety protokol kita ada dan kita punya. Tidak ada industri lain yang melakukan hal tersebut. Anda masuk ke industri pompa bensin, Anda tidak dicek. Dari awal hingga akhir, hanya kemudian tidak ada. Anda masuk ke industri yang lain, tidak seketat seperti itu. Di hotel bahkan travel declaration form itu ada, kita harus tahu 14 hari sebelum ini tamu itu ada di mana saja. Sehingga ini yang saya sebut sebagai the new strategy untuk mengirimkan pesan bahwa hotel masih menjadi tempat yang aman. Ini storytellingnya. Jadi ini tepat menurut saya dan sangat bagus sekali, sangat genius sekali, sangat brilian sekali. Apalagi model-modelnya ganteng-ganteng dan cantik-cantik di sana ya. Jadi tambah mengenal lagi di sini ya. Oke, next. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, do not think outside the box. Think like there is no box. Jadi kita buatlah strategi pemasaran yang kreatif, yang betul-betul kreatif. Memang benar, ini tidak langsung kepada proses pembelian produk kita saat itu juga. Namun sekali lagi, tidak intinya saya mengingatkan bahwa iklan yang diingat oleh para customer di musim krisis akan membuat bisnis kita tetap kuat dan lebih cepat pulih nantinya. Ini perlu diingat, iklan atau message yang diingat oleh para customer di musim krisis saat ini, itu akan membuat awareness dari bisnis kita, brand awareness bisnis kita, itu akan lebih cepat kuat, lebih cepat pulih dan tetap kuat untuk kedepannya. Saya ambil contoh di sini. Ada sebuah perusahaan mata trans ya, itu membuat sebuah produk, sebuah program, itu jalan-jalan dengan ngopi di bis. Kita tidak pernah dulu memikirkan bagaimana mungkin kita jalan-jalan di bis, kemudian ada meja makan di sana. Kita bisa ngopi, kita bisa makan di sana. Sebetulnya keuntungannya yang didapat oleh mata trans, saya yakin tidak sebesar ketika mereka menjual tiket bis dan lain-lain. Namun apa yang dilakukan dengan program ini? Mereka tetap mempertahankan awareness, brand awareness dari mata trans ini, sehingga tetap diingat oleh para customernya, para pelanggannya bahwa mata trans dulu pernah melakukan hal yang unik di kota. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Ini yang kita perlu jaga. Kita buat sebuah produk yang unik. Bapak Ibu, saya yakin semua yang ada di sini pasti pernah makan KFC, pasti pernah makan McDonald's, pasti pernah makan ke Starbucks. Mereka tidak mengiklankan McDonald's-nya seperti apa. Mereka tidak mengiklankan Starbucks-nya seperti apa. Namun apa yang mereka lakukan? Mereka merubah brand logo mereka menjadi konsep physical distancing.
menjadi luar biasa apabila kita lihat di sana. Starbucks bahkan ratunya menggunakan masker. Nike yang tadinya just do it menjadi just don't do it. Mastercard kemudian memisahkan lingkaran-lingkaran itu. Good year menjadi bad year. Bahkan Corona Extra menjadi new name. Ini diingat oleh mereka. Ini diingat oleh para customer, menanamkan sisi emosional tadi. Ini yang penting, Bapak Ibu. Sehingga ketika mereka tertanam sisi emosionalnya, storytellingnya, mereka kemudian akan mengingat bahwa ini unik ya, ini menarik. Ya, ini ada satu lagi menarik, KFC. Nah, alih-alih mereka memberikan cross di sana, mereka meletakkan animasi Colonel Sanders di sana yang lucu, yang cute. Sehingga KFC tidak perlu lagi menyampaikan produknya, semua orang sudah pasti pernah makan KFC. Sehingga orang akan datang ke KFC dengan, I want to go there, this is very unique, this is very brilliant. Ini menarik ya, jadi ini yang kita perlu lakukan Bapak Ibu semuanya. Dan itulah yang bisa saya sampaikan kepada semua yang ada di sini. Bukan tidak banyak hal yang baru ya, hampir semuanya kita sudah lakukan, namun saya mengumpulkan semua konsep-konsep yang menarik ini menjadi sebuah pemikiran kita, mungkin kita bisa lakukan ke depannya. Dan ingat, a good marketing makes the company look smart, but a great marketing makes the customer feel smart. Ini yang perlu kita tanamkan kepada para customer kita, bahwa ketika mereka mengkonsumsi produk kita, mereka harus berpikir bahwa feel smart. That is the most important thing. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Sehat selalu bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Sisto. Ini sampai belum ada yang nyebut tanya, itu semuanya pasti terpana ya. Banyak sekali ide-ide yang disampaikan pagi ini. Bagaimana kita harus safety secara visual di hotel, ya kan? Bagaimana online strategi, marketing engine kita, dan juga bagaimana kita bisa change our strategy in this pandemic area. Terima kasih. Ya. Selalu ceria. Bu, monggo silakan Bu, silakan. Ya, baik, terima kasih waktunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta webinar yang sangat berbahagia pada siang hari ini. Kalau hari ini kita akan sharing saja ya, karena pasti Bapak Ibu yang menjadi peserta juga sudah ada pengalaman-pengalaman yang pastinya tidak kalah spesialnya dengan kami berdua. Tadi sudah banyak dibahas oleh Pak Sisto ya. Pak Sisto ini rekan saya, mulai dari masih di sales eksekutif ya Pak Sisto ya, masih di Semarang waktu itu. Kami sudah sering komunikasi juga, luar biasa pengalaman beliau. Jadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Pak Sisto bagaimana memang sejak adanya pandemi COVID-19 masuk atau datang ke Indonesia nih, nah itu otomatis langsung mengenai dua sisi yang pasti terkena ya. Jadi kesehatan itu, dan yang kedua adalah tentang perekonomian, dampaknya luar biasa. Ya, ke perekonomian itu pastinya kalau kita bicara nih di perhotelan ya, kita di hospitality industry, ini pastinya balik lagi ke revenue ya. Ibaratnya kalau kejadian alam ini kayak ombak tsunami datang menerjang daerah-daerah yang berada di sekitarnya. Nah itu yang sangat berdampak ya. Dan bagaimana cara kita sebagai seorang hotelier ya, untuk tetap bisa survive ya, untuk bisa tetap eksis ya, untuk bisa tetap bertahan menghadapi era pandemi COVID-19 ini ya. Ini ibaratnya seperti itu. Nah, sebelum saya masuk kepada strategi apa sih untuk bisa survive ya
benar-benar sudah normal kembali, nggak tahu kapan waktunya ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi, saya akan coba sampaikan ke Bapak Ibu semua peserta webinar pada siang hari ini tentang data ya. Ini saya peroleh dari BPS ya. Next, Mbak. Jadi data tentang okupansi hotel. Nah, ini yang berbintang ya, bintang 3 sampai bintang 5. Nah, ini saya ambil 2 tahun ke belakang ya. Jadi 2018, 2019 sampai kepada tahun ini. Ya, kalau kita lihat ini di seluruh Indonesia ya, dari data BPS, itu bulan April itu rata-rata okupansi di sekitar 57 ya, sekitar 57, hampir mendekati 60%. Ini rata-rata ya. Terus kemudian di bulan Mei, nah ini agak sedikit ada penurunan karena bulan puasa ya, jadi sekitar 53,04%. Terus kemudian di bulan Juni ada sedikit penurunan juga di 52%. Nah, ini kondisi okupansi tahun 2018. Terus kemudian kalau tahun berikutnya di 2019, itu untuk bulan April itu sekitar 54%, disusul di bulan Mei turun sekitar 43%, dan di bulan Juni karena Lebaran ya, itu naik lagi menjadi sekitar 52 ya, 53%. Nah, sekarang di tahun 2020 ini, kan kita tahu semua ya, sudah mulai ada masuk COVID ya, menyerang Indonesia, menyerang dunia. Nah, itu luar biasa turunnya. Bulan April saja regional okupansi ya di seluruh di Indonesia itu hanya 12,67. Ini pas lagi seru-serunya ya. Jadi benar-benar langsung drop ya. Terus kemudian bulan Mei ada sedikit peningkatan ya, ada sedikit peningkatan itu sekitar 14,45. Nah, bulan Juni sampai sekarang kami belum dapat datanya, jadi ini kami berhenti sampai dengan bulan Mei. Nah, ini kita lihat di Indonesia. Nah, sekarang bagaimana kita perkecil ya, bagaimana kalau di Jawa Tengah. Nah, kalau di Jawa Tengah kondisinya juga hampir sama ya, hampir sama. Jadi pada tahun 2018 itu untuk April itu masih di atas 40%, Mei agak turun, terus kemudian Juni naik kembali. Ini karena pengaruh bulan puasa dan Lebaran ya. Nah, di tahun 2019 juga sama ya, masih 40% di bulan April, terus kemudian Mei 41%, dan di bulan Juni itu 46%. Nah, di tahun 2020 di Jawa Tengah, nah ini drop sekali juga. Jadi untuk April itu hanya 10%. Kemudian Mei pun kalaupun bergeser itu hanya sedikit ya, mungkin hanya 0,3% ya. Jadi masih sekitar 10%. Ini luar biasa ya. Jadi sangat memprihatinkan sih. Tapi apapun itu ya, apapun itu kita tetap harus berjuang ya. Life must go on lah. Ya, strategi diperlukan, tapi di luar strategi pastinya juga SDM sangat juga diperlukan. Karena kita tahu semua bahwa marketing itu kan ujung tombak ya, Mbak Ika ya. Marketing adalah ujung tombak sebuah perusahaan. Jadi harus benar-benar runcing itu biar bisa menembus sasarannya. Ya, jadi kalau kita lihat menurunnya tingkat okupansi pasti disebabkan karena tamu yang menginap pasti akan berkurang ya. Semua kegiatan dibatalkan, pada takut ya. Orang pada takut ketemu orang. Semua kegiatan dibatalkan. Nah, untuk itu semua apa yang harus kita lakukan? Nah, sebelum masuk ke itu kita sering dengar strategi sebenarnya apa sih strategi itu gitu kan? Sebenarnya apa strategi? Nah, ini saya mengumpulkan beberapa pendapat ahli ya, pendapat ahli di sini. Next Mbak, bisa dilihat. Nah, ini menurut Carl von Clausewitz ya, ini mengatakan kalau strategi itu merupakan penggunaan pertempuran untuk memenangkan sebuah peperangan. Ya, kalau kita istilahnya orang sales kan, ayo kita perang dulu yuk. Kita perang, kita cari klien gitu ya, supaya bisa dapatkan revenue. Ayo kita lengkapin senjatanya. Kalau orang perang ingin menang, harus senjatanya juga harus komplit. Ya, nggak mungkin menang kalau nggak punya senjata, seperti itu ya. Nah, terus kemudian kalau menurut Business Dictionary, strategi itu apa? Strategi itu rencana yang dipilih untuk membawa masa depan yang diinginkan. Ya, jadi mencapai tujuan. Dan kita sudah punya, kita goalnya itu apa? Ya, masing-masing perusahaan itu sudah mempunyai tujuan akhirnya itu apa. Nah, dibutuhkan strategi.
Terus kemudian menurut Crate and Grain itu juga penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang ya. Jadi kan memang ada itu kalau di marketing itu ada tujuannya jangka pendek, menengah atau panjang. Nah, itu memang ada strategi-strategi yang harus dikemas ya. Terus kemudian strategi itu sifatnya apakah tetap atau monoton? Nah, kami yang dari hasil rangkuman ini itu menyatakan bahwa strategi itu tidak bisa monoton ya. Strategi itu bisa berubah-ubah. Melihat dari situasi, kondisi saat ini seperti apa. Karena kalau kita hanya memakai satu strategi itu tidak akan bisa berhasil. Ya, jadi kita akan melihat kalau kita bisa bicara bahwa kita harus bisa mengikuti perkembangan ya. Kalau sekarang era digital ya mau nggak mau, suka nggak suka ya memang kita harus melakukan itu semua. Ya, jadi kalau rangkuman dari pengertian strategi ini menurut saya adalah strategi itu cara yang kita buat nih ya dari tim manajemen melibatkan semua timnya itu cara yang dibuat untuk mencapai suatu tujuan yang memang kita inginkan. Jadi goal-nya itu apa? Nah itu dibuatkan strategi tertentu ya. Next Mbak. Nah kalau kita bicara tentang goal-nya ya. Nah goal itu sebelum kita mencapai atau reach the goal, kita harus mengetahui produk yang akan kita pasarkan dulu. Ya, product knowledge ya. Kalau orang sales mengatakan apapun sales, kita harus mengetahui produknya. Mau jualan obat, mau jualan makanan, mau jualan hotel, mau jualan baju. Yang pasti sales harus tahu tentang produknya. Ya, apapun sampai mendetail. Karena nanti kalau bertemu dengan klien itu juga dia harus bisa menjelaskan semuanya. Ya. Nah, pada situasi seperti ini, kita ingat juga pada saat tahun 2015, kalau nggak salah, sampai 2016, ya ini orang hotel pasti ingat. Pada saat itu ada larangan untuk government meeting di hotel. Ya, nah itu kami semua di insan yang di perhotelan pasti juga, wah pusing itu saat itu ya, harus bagaimana ini? Nah, strategi yang biasanya kita lakukan untuk sales call ke government, terus kemudian paket-paket, pokoknya semua ya, government kan kalau meeting luar biasa ya, langsung revenue-nya bisa mengcover beberapa minggu gitu ya, revenue langsung dapat. Nah, kita putar otak itu semua ya, strategi yang awalnya kita mindset kita di government, langsung kita ambil segmen yang lain. Karena kita ketahui ya, sales pasti tahu bahwa segmen itu tidak hanya government, segmen itu banyak ya, jadi tidak hanya berhenti di satu market saja. Karena begitu ada satu market itu mengalami hambatan, nah kita harus switch market yang beda. Apa ini? Market corporate kita garap ya. Kalau market itu kan ada corporate, ada travel agent, bahkan sekarang travel agent ada yang offline dan online ya. Kalau dulu banyak offline-nya, kalau sekarang lebih dominasi online ya. Terus airline juga, pendidikan juga, farmasi, komplit pokoknya ya. Semua market yang memang punya potensi bisa kita garap. Nah, jadi pada saat itu kita ingat bahwa wah government tidak bisa kita andalkan untuk mendatangkan revenue. Akhirnya kita menciptakan ide-ide yang kreatif ya, yang tidak seperti biasanya atau extraordinary ya. Jadi akhirnya kita garap FB-nya kita maksimalkan, terus kemudian jualan apa saja yang bisa dijual ya, karena hotel itu kan tidak hanya kamar, tapi punya produk makanan, ada pool bagi yang punya pool, atau juga ada laundry ya. Jadi kita meng-create sesuatu yang intinya bahwa revenue itu akhirnya akan kita peroleh ya. Kita men-switch ke situ. Nah, jadi pada saat itu saya juga ingat sekali karena saya terus terang memang banyak di government ya pada saat itu, tapi itu merupakan challenge ya, challenge tersendiri bagaimana kita memenangkan suatu pertarungan atau pertandingan ya. Jadi memang diferensial itu sangat penting ya, karena semua hotel ini kan di seluruh dunia itu banyak ya, tapi konsepnya itu mereka berbeda-beda. Saya dengan Pak Sisto ya itu juga berbeda konsep hotelnya ya, jadi kita nggak pernah saingan ya Pak Sisto ya. Marketnya sendiri-sendiri. Terus kemudian dengan Faith, dengan Bu Retno ya, kita semua adalah saling support ya. Bahkan saya kalau kamar saya kurang, saya suka minta tuh ke Pak Sisto juga, ke Bu Retno, nanti kalau lebih-lebih ya kirim ke sini. Nah itu juga salah satu yang kita jalin relasi ya. Nah itu juga sangat penting ya, karena kalau marketing itu memang harus pintar menjalin relasi, ya, harus pintar menjalin relasi. Nah itu next Mbak Ika. Ya,
Nah, sekarang kita bicara tentang adaptasi kebiasaan baru, ya, adaptasi kebiasaan baru, new normal life. Tapi saya yakin ini belum normal amat dalam waktu dekat ya. Ini butuh waktu, takes time lah ya. Nanti kita memang harus tetap bisa bertahan, kita tetap harus bisa survive ya. Dan saya yakin tim sales yang kita semua bina, yang kita semua sudah sering berkomunikasi adalah tim-tim yang tangguh, yang tahan banting, yang kayak titanium ya, yang ditembak itu nggak langsung jatuh gitu, langsung bangun lagi. Memang diperlukan yang bermental baja ya, bermental baja seperti itu. Nah, adaptasi kebiasaan baru. Nah, ini apa yang kita sebagai hotelier lakukan, yang bisa kita lakukan? Produk-produk seperti apa yang bisa kita promosikan? Ya, terus kemudian bagaimana cara kita mempromosikan produk-produk kita, ya, memasuki di adaptasi kebiasaan baru. Ya, next. Ya, pada intinya sama dengan yang Pak Sisto tadi sudah sampaikan, bahwa memang kita harus lebih memunculkan ide-ide kreatif ya. Karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman ya nanti lama-lama kayak dinosaurus tuh bisa punah gitu ya. Jadi kita harus tahu ini, oh sekarang eranya apa? Era milenium ya, nih ya, milenial, digital seperti itu. Nah, kita tahu bahwa milenial, kalau kita bicara milenial di sekarang ini bisa kita masukkan juga dalam salah satu segmen loh sebenarnya. Ya, kalau dulu segmen itu berhenti hanya sampai ke corporate, government, terus kemudian travel agent, airlines, pendidikan dan sebagainya. Nah, ini muncul ada milenial atau generasi Z ya, generasi Z. Nah, ini bisa kita garap ya, kita bisa garap generasi milenial ini juga salah satu ide kreatif ya, tidak hanya pada satu kotak aja kita mengembangkan ya. Nah, kalau kita mau garap milenial, pastinya kita juga harus tahu ini seperti apa sih marketnya milenial itu. Nah, ini bisa jadi tantangan tersendiri, challenge lagi ya, karena biasanya anak sales itu kalau dikasih tantangan itu adrenalinnya itu pada bangkit ya. Wah, bagaimana nih caranya kita memenangkan pertarungan ini? Nah, itu yang harus kita kasih lebih semangat lagi untuk tim sales ya. Kita bisa garap di milenial, tentunya juga kalau kaum milenial kita harus tahu bahwa mereka itu kecanduan ya dengan internet ya. Kecanduan dengan internet, masuk ke hotel aja yang pertama kali ditanyakan pasti internetnya seperti apa, lemot nggak, dan lain sebagainya ya. Terus kemudian mereka juga suka traveling ini, kaum milenial ya. Kita bisa garap nih untuk segmentasi kaum milenial. Terus kemudian juga suka mencoba hal-hal yang baru. Nah, otomatis kita pun dari pihak hotelier juga selalu dituntut untuk bisa menciptakan hal yang baru. Tadi Pak Sisto di slide di depan sudah disampaikan juga kan, ada yang wedding virtual, ada yang bisa staycation, ada yang macam-macam ya, semua menciptakan yang di luar kebiasaan yang sebelumnya mungkin 3 tahun yang lalu belum kebayang hal-hal seperti itu. Karena memang kondisi kita harus menciptakan, nah kita harus menciptakan hal itu ya. Jadi ini think outside of the box ya. Terus yang kedua build trust. Nah, ini tadi juga sudah disampaikan bagaimana kita membangun kepercayaan tamu. Kalau sekarang ini pandemik identik dengan kesehatan. Sekarang orang itu kepinginnya yang bersih, yang higienis, yang aman, yang sehat. Nah, kita juga bisa share video ya, Pak Sisto sudah sampaikan, kita kemas, kita sampaikan kepada semua customer kita bahwa produk yang kita pasarkan, produk yang kita punya itu terjamin kebersihannya, terjaga keamanannya, dan memang higienis. Nah, itu memang perlu kita sampaikan ya, karena memang sekarang kan mereka butuh itu semua ya. Produk kita itu sudah sesuai ya, sudah sesuai untuk kesehatan, itu pasti mereka juga tidak akan ragu-ragu untuk mencoba ya, karena kan memang sekarang identik dengan bagaimana pola kehidupan kita ya. Yang berikutnya adalah kita bagaimana untuk selalu keep contact dengan klien ya. Sekarang sales call secara langsung kan nggak bisa ya. Tadi ya sudah, kita bisa melalui WA ya, WhatsApp, kita telepon, kita blast email ya, kita blast email semua informasi tentang paket-paket kita. Yang penting memang harus komunikasi ya. Jadi jangan karena pandemik ini jadi alasan untuk kita tidak
melakukan sales call ya, tapi hanya konsepnya saja yang berbeda. Nah, seperti itu. Terus kemudian ada juga bagaimana kita merebranding ya. Memang kalau untuk rebranding ini biaya yang ditimbulkan memang tidak sedikit ya. Memang kalau sales itu memang cenderung ngabis-ngabisin uang ini kalau sales, yang untuk promosi lah, yang untuk inilah, yang untuk itulah ya. Tapi whatever bagi saya kalau memang kita mengeluarkan uang, tapi kita akan mendapatkan uang lebih, why not? Gitu ya, karena memang katanya kalau falsafah Jawa bilang serba suki mau beo ya. Ya benar ya Mbak Ika ya. Jadi memang kita harus keluar biaya dulu dong. Kalau mau gratis terus ya gimana gitu ya. Jadi memang kalau untuk rebranding saatnya memang kita harus lakukan bagaimana kita membranding bahwa hotel kita memang sudah bersih sesuai dengan protokol. Bagaimana kita mempersiapkan semuanya ya, kita lengkapin semuanya sesuai dengan protokol ya sudah memang harus kita lakukan ya. Itu. Terus kemudian berikutnya adalah memanfaatkan peluang sebelumnya tadi yang sebelumnya ya, yang grab the chance. Jadi memanfaatkan semua peluang yang ada. Ya, jadi kita sambil menunggu situasi kembali normal ya. Nah, kita bisa melakukan apa saja ya, kita bisa melakukan apa saja. Apakah kita bisa mengirim juga tim housekeeping kita untuk bisa membersihkan rumah ya, go clean lah ya. Kalau Gojek aja juga sudah ada go clean ya. Nah, kita juga bisa meng-create itu. Ya, jadi kita tetap harus memanfaatkan peluang supaya tetap bisa mendapatkan revenue ya. Next. Ya, kalau ini kita memaksimalkan promosi. Tadi Pak Sisu sudah sampaikan ya, karena memang yang sekarang ini cost-nya sedikit, tapi luar biasa impact-nya besar. Nah, itu kita melakukan promosi yang melalui online ya, seperti sekarang ini yang kita lakukan. Kelas webinar juga sudah melalui online. Selalu ada yang baru pertama kali ini di tahun 2020, sebelumnya belum pernah ada gitu ya, luar biasa. Tapi ini selalu yang kita tanggapin positif ya. Dulu nggak ada itu yang namanya virtual wedding, baru tahun 2020 ini. Nah itu memang ya kita memang harus kreatif ya, harus kreatif. Dan yakinlah bahwa apapun yang sudah kita lakukan semaksimal mungkin ya untuk bisa survive, untuk bisa tetap bertahan di situasi pandemik ini, pasti akan ada hasilnya ya. Yakinkah bahwa pandemik ini pasti akan ada endingnya ya. This is not the end of the world anyway ya Mbak Ika ya. Jadi bukan akhir dari dunia gitu ya. Pasti akan ada akhirnya. Nah, ini kita yang pasti tetap harus semangat ya. Tetap harus berjuang, lakukanlah yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk kemajuan unit usaha kita masing-masing. Di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung tinggi. Jadi intinya untuk tim sales tetap harus semangat ini. Ini kita anggap bahwa challenge ya, tantangan, dan bagi seseorang yang pejuang sejati, yang tangguh, yang hanya bisa memenangkan persaingan pertarungan ini. Seperti itu. Terakhir slide dari saya, Allah tidak akan membebani manusia melebihi batas kemampuan hambanya. Ya, jadi mintalah kekuatan yang lebih untuk melewatinya dengan tidak henti, untuk selalu berikhtiar dan berdoa. Karena semua itu pasti akan ada masanya. Demikian, terima kasih. Mungkin ada yang kurang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya satu ya, Bu, ya, harus semangat gitu ya. Iya, betul. Mas on itu adalah kata-katanya kita semua ini hotelier dalam masa saat ini. Ya, sudah luar biasa, banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Ibu Sendang ya. Bagaimana kita harus membuat strategi, goals, kemudian bagaimana kita harus putar haluan, bagaimana dengan menyikapi kondisi yang sekarang tuh marketing itu harus selalu kreatif dan seperti itu. Ya, luar biasa sekali. Thank you Pak Sisto dan juga Bu Sendang. Untuk menyingkat waktu saat ini sudah ada sekitar 10 pertanyaan luar biasa ya. Saya akan bacakan satu-satu, jadi supaya menyingkat waktu karena kita sesi kita akan berakhir di pukul 13.00. Baik, langsung saja saya bacakan untuk pertanyaan yang pertama. Ditujukan kepada Bapak Sisto dan Ibu Sendang dari Zaki Sumarman, ya, dari Sunan Hotel Solo. Pertanyaannya adalah, pandemi COVID-19 ini telah mengubah banyak hal,
utamanya dalam melakukan marketing ke customer. Nah, bagaimana strategi OTA yang dilakukan di masa pandemi ini? Nah, terima kasih. Monggo silahkan ke Pak Sisto dulu, silahkan kemudian dilanjut ke Ibu Sendang. Silahkan. Baik, terima kasih. Pertanyaan bagus. Tentunya kita tidak tahu bagaimana strategi OTA ya. Ini mungkin pertanyaannya kalau asumsi saya bagaimana strategi kita dengan OTA ya. Kalau strategi OTA kan itu ranahnya mereka kalau menurut saya. Mungkin strategi hotel atau dunia usaha dengan online travel agent. Itu mungkin ya pertanyaannya seperti itu. Kalau menurut kami ya tentunya ini kembali lagi ke masing-masing hotel yang dituju ya. Namun yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mempersiapkan tactical promo dengan online travel agent. Memang yang pertama pricing is still number one. Ya, manajemen pricing itu khususnya di Kota Solo di mana orang-orang masih melihat bahwa harga itu adalah prioritas nomor satu itu ya. Namun saat ini concern dari tamu menurut saya sudah berubah. Pricing menjadi fokus yang kedua, sementara safety and security itu adalah fokus yang pertama bagi para tamu. Sehingga tetap kita tidak bisa lupakan pricing management, pricing strategi dengan online travel agent. Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menghubungi online travel agent untuk membuat tactical promo. Ya, tidak melulu harus menurunkan harga kamar, namun kita bisa memberikan mereka certain tambahan komisi ya untuk certain area, certain period tertentu, kemudian meminta mereka meletakkan semacam signage atau simbol-simbol tertentu di page kita sehingga tamu bisa mengetahui bahwa hotel kita sudah memiliki sertifikat keamanan yang diterbitkan oleh institusi yang terpercaya seperti itu, sehingga tamu bisa melihat secara jelas, secara visible. Kita juga ya itu mungkin menurut saya ya. Jadi yang beberapa hal yang bisa kita lakukan dengan online travel agent. Yes. Thank you. Terima kasih Pak Sisto. Lanjut ke Bu Sendang, monggo silahkan dijawab Bu pertanyaannya. Terima kasih Mas Jeki ya dari Sunan. Ya sama sih sebenarnya dengan yang sudah disampaikan Pak Sisto, pastinya dynamic rate ya kita lakukan juga meskipun itu tanpa pandemik pun kalau dengan OTA kan memang kita mainnya memang di dynamic rate ya. Bagaimana saat itu dan memang kita selalu harus pantau ya supaya intinya tetap akhirnya memang hotel kita yang menjadi pilihannya. Nah, kalau di site sendiri kami lebih mempromosikan untuk buy now stay later ya. Jadi kami juga kerjasama juga dengan OTA. Mereka bisa kan untuk kasih fresh money dulu di depan, terus kemudian nanti mereka bisa menjual di periode yang berikutnya. Ya, jadinya memang rate itu juga masih menjadi sesuatu yang menarik kita dengan OTA. Di samping pastinya juga produk yang memang harus sesuai dengan protokol 19 itu memang sudah harus kita garanti. Ya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Sendang dan Pak Sisto. Untuk pertanyaan yang kedua dari Triwibowo IHS Solo, ditujukan kepada Pak Sisto. Nih, dari IHS Solo ya. Pembicara yang dituju Pak Sisto, pertanyaannya adalah supaya customer tertarik dengan produk kita, selain tadi dengan meyakinkan customer kita tentang keamanan produk, apakah pricing strategi ini hampir sama ya tadi ya dengan Pak Sisto? Monggo Pak Sisto silakan. Ya, hampir sama. Jadi itu tetap perlu ya, dan pricing strategi tetap menjadi prioritas yang utama. Apalagi kita tahu bahwa customer kita, klien kita juga banyak yang terdampak dengan pandemi ini, sehingga kita harus menyesuaikan kebutuhan dan anggaran dari mereka. Namun tidak melulu kita harus menurunkan harga. Kita bisa membuat tactical pricing yang seperti saya sampaikan tadi, di periode-periode tertentu, di jam berapa mereka biasanya melakukan booking, tidak ada whole day kita melakukan penurunan harga, di periode kapan mereka biasanya melakukan booking, di jam berapa, di hari apa, dan lain-lain, itu bisa kita analisis, sehingga kita tidak serta-merta hanya menurunkan, namun kita bisa bermain lebih cantik lagi untuk mengemas pricing strategi ini. Thank you. Okay. Terima kasih Pak Sisto. Pertanyaan selanjutnya dari Damas Anggriawan dari Sunan. Pembicara yang dituju ke Ibu Sendang dan juga Pak Sisto. Seperti yang disampaikan bahwa produk yang brandnya telah diketahui oleh banyak orang, maka dalam melakukan strategi penjualan akan lebih mudah. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu untuk meningkatkan penjualan dengan produk lokal?
agar lebih dikenal masyarakat dan menjadikan masyarakat bisa membeli produk tersebut. Silahkan, Bu Sendang. Ya, Mas Damas ya, Mas Damas. Produk lokal ini memang sekarang sudah mulai bisa menyaingi produk nasional ya sebenarnya ya, produk luar ya. Nah, strategi marketing pastinya kalau sekarang ini sebenarnya kita lebih dipermudah dengan adanya era digitalisasi ya. Dan semua gadget itu kan anak-anak TK, SD aja sekarang mereka sudah luar biasa paham ya, apalagi anak-anak milenial itu. Nah, ini bisa kita gunakan ya. Bagaimana kita mempromosikan. Bahkan yang sekarang jualan online itu juga mungkin kita belum pernah tahu produk itu ya. Sekarang itu kan banyak sekali yang jualan online. Nah, itu bisa kita lakukan ya. Jadi kita lebih memaksimalkan untuk teknik digitalnya. Ya, kita bisa langsung upload, kita punya Facebook ya, dan itu kan tidak ada biaya yang timbul ya, kita langsung bisa share ke sosial media. Nah, itu adalah kita diuntungkan dengan era adanya digitalisasi seperti sekarang ini. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Silahkan Pak Sisto, mungkin mau menambahkan? Ya, bagi saya, sekali lagi, tidak melulu harus masyarakat itu langsung direct selling kepada masyarakat untuk membeli produk. Seperti yang saya sampaikan tadi. Profit itu menurut saya tidak melulu harus berupa uang. Brand awareness itu penting, itu menjadi awal yang pertama. Sehingga yang saya sarankan, bagaimana kita tidak melulu harus melakukan penjualan secara langsung. Ingat seperti konsep sampel Konimax, seperti Wardah, kemudian juga konsep Transmart dengan bis kopinya. Untuk saat ini yang mungkin bagi saya dipentingkan adalah bagaimana kita menciptakan kreativitas sehingga lebih tertanam di masyarakat produk kita untuk jangka waktu yang lama. Karena bagaimanapun juga untuk mengharapkan profit di periode saat ini mungkin akan sedikit lebih susah. Sehingga kalau kita memfokuskan untuk mengangkat brand award, ini ambil segi positifnya. Periode krisis ini mungkin akan sebuah produk yang bisa menampilkan awareness-nya lebih mengena kepada masyarakat, dia akan lebih dikenal, akan lebih cepat pulihnya, akan lebih kuat nanti ke depannya. Sehingga tidak harus kita berpikir bagaimana orang membeli. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Noni yang ditujukan Solo Baru, ditujukan ke Bapak Sisto dan juga Ibu Sendang. Pertanyaannya, di masa pandemik saat ini, bagaimana cara kita meningkatkan potensial bisnis wisata, khususnya perhotelan, dengan cara menggait generasi milenial agar mereka tertarik dengan paket-paket yang disediakan oleh hotel? Silahkan Ibu Sendang dulu, kemudian dilanjut Pak Sisto. Iya, baik. Tadi saya juga sudah sampaikan bahwa memang generasi milenial ini bisa kita jadikan market baru ya, jadi segmen yang baru ini. Cuman untuk bisa menggarap generasi milenial, memang kita harus paham seperti apa sih generasi milenial, apa keinginan mereka, ya, apa keinginan mereka. Nah, kalau tadi saya kasih contoh bahwa mereka itu sangat benar-benar pemuja internet ya, mereka itu kan luar biasa ya. Jadi kalau apa-apa itu memang mereka kepinginnya itu ya WiFi yang kuat sinyalnya seperti itu. Nah, sekarang itu juga kita juga harus tanggap bahwa memang milenial itu memang itu yang mereka mau. Ya, mereka sebenarnya memang lebih simpel ya, tidak mau yang berbelit-belit, yang terlalu protokoler dan lain sebagainya. Mereka maunya simple. Jadi intinya sebelum kita menggarap market milenial, kita harus tahu seperti apa yang mereka mau sih, kan seperti itu ya. Jadi tidak akan salah kita membuat paket-paketnya. Kalau memang mereka suka traveling, tapi biasanya memang budget mereka yang tidak seperti orang dewasa ya, tidak seperti generasi yang sebelumnya. Mereka suka pindah-pindah tempat, mencoba sesuatu hal yang baru, tapi biasanya memang budgetnya itu adalah budget yang tidak terlalu tinggi. Tapi mereka memang ada market untuk bisa kita menggarap ke situ. Jadi intinya kita harus tahu kemauan apa untuk sebelum kita menggarap dari market milenial tersebut. Gitu, ya, terutama untuk milenial market kan sekarang social media minded ya Bu Sendang. Oh iya, pastinya. Apa-apa sedikit-sedikit silakan ditambahkan Pak Sisto, monggo. Generasi milenial adalah generasi yang sedang mencari jati diri. Mereka membutuhkan role model untuk mereka bisa menjadi follower dari role model itu. Seperti yang tadi salah satu slide yang saya sampaikan adalah kenapa kita tidak bicara secara soft selling, bermain di emosionalnya, bermain di storytellingnya. Contohnya kita menggunakan apa yang mereka puja-puja, contohnya lokal artis atau influencer yang mereka puja-puja untuk juga ikut bergabung di produk kita sehingga mereka juga ikut bermain di produk kita. Jadi ini adalah salah satu cara
Karena untuk menggait generasi milenial, kadang-kadang kita harus berpikir seperti mereka berpikir gitu ya. Kadang-kadang panutan mereka akan lebih mudah mengajak mereka daripada kita yang bukan siapa-siapa gitu ya. Jadi itu mungkin sedikit trik mengenai mereka. Ya, oke. Jadi harus pakai influencer gitu ya, Pak Sisto. Baik, banyak sekali pertanyaan dan kita masih ada 15 menit sebelum jam 12 season ini kita akhiri. Kita akan bacakan pertanyaan satu-satu. Yang selanjutnya pertanyaan dari Adinda dari Royal Season Hotel Education Center. Ditujukan ke all general manager. Bagaimana cara hotel newcomer atau pengusaha newcomer dalam bersaing dengan brand-brand yang sudah terkenal di tengah pandemi ini? Bolehkah kita sebagai newcomer meniru strategi marketing yang sudah ada? Demikian, monggo Ibu Sendang dulu, kemudian nanti dilanjut ke Pak Sisto. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Adinda ya. Yes. Kalau kita bicara hotel ini flashback ya, dulu waktu saya masih pertama di perhotelan tahun 90-an, itu memang mudah sekali kita memasarkan produk hotel, karena saingannya kan cuma sedikit ya. Tapi setelah tahun 95, tahun 97, wah itu banyak sekali luar biasa bermunculan. Dan itu tidak hanya change hotel ya, hotel-hotel yang baru memang baru kita dengar pun, itu juga sudah mulai muncul berlomba-lomba. Nah, dan buktinya sampai sekarang pun malah mereka bisa berkembang juga, bahkan menyaingi yang hotel-hotel existing ya pada saat itu ya. Nah, itu ternyata memang tidak boleh memandang sebelah mata terhadap brand yang baru bermunculan. Terhadap brand yang baru bermunculan. Mereka kalau sudah bisa membidik pangsa pasar tertentu, dan mereka juga punya strength, kekuatan, produk kekuatan yang mungkin tidak dimiliki oleh hotel yang lain, nah di situ dia punya peluang untuk bisa juga bersaing di dalam dunia perhotelan. Jadi intinya memang harus kita bikin diferensial hotelnya tersebut. Kalau sama mungkin agak susah ya, tapi kita ambil salah satu diferensial yang dimiliki untuk bisa membuat strength point bagi hotel tersebut. Jadi itu poin itu yang harus bisa kita gali, kita lihat, kita tahu kelebihan hotel itu apa ya, brand yang baru itu, dan kita akan merubah weakness menjadi strength point. Nah itu biasanya tetap bisa ikut meramaikan perhotelan. Seperti itu dari saya. Mungkin Pak Sisto bisa. Luar biasa. Silahkan Pak Sisto ditambahkan. Saya agak ekstrim mengenai ini ya. Daripada Anda menghabiskan energi Anda bersaing dengan brand-brand yang sudah terkenal di periode pandemi ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan persaingan. Kenapa tidak kita fokuskan saja apabila Anda sebuah hotel yang baru atau newcomer, seperti yang saya sampaikan tadi, mencari profit di periode saat ini sudah tidak. Saya bukannya pesimistis ya, namun profit tidak perlu berupa uang. Kenapa tidak kita besarkan saja awareness dari brand Anda gitu, daripada Anda menghabiskan energi untuk bersaing dengan orang yang sudah settle brand-brand ini aja mengalami kesulitan, apalagi brand-brand baru ini. Sehingga saran saya, perkuat saja unique selling point Anda, perkuat saja diferensiasi produk Anda, perkuat brand awareness Anda. Bolehkah kita meniru strategi marketing yang sudah ada? Sah-sah saja, tidak ada hukumnya. Namun, lakukan ATM, amati, tiru, dan yang terpenting adalah modifikasi. Jangan hanya amati dan tiru, karena saya yakin Anda juga tidak ingin menjadi real follower ya. Anda harus punya karakter sendiri, Anda harus menciptakan diferensiasi produk sendiri. Hati-hati, di awal Anda berbuka, apabila Anda hanya meniru-meniru, maka karakter Anda akan terkenal sebagai real follower. Real follower. Banyak kayaknya beberapa ya. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Sisto. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Endang Sri Utami. Sri Utamima DISE. Dari UMS ini. Ditujukan ke Ibu Sendang. Ini sebenarnya lebih ke sharing nih Bu. Selaras dengan new normal, ini misalnya saya berkarir di sebuah hotel di Solo, tapi ada rencana untuk hijrah ke Bali. 20 tahun itu sah-sah saja atau tidak? Nah, ini lebih ke gimana dengan new normal, new karir gitu Bu Sendang. Monggo silakan dijawab Bu. Ya, baik. Untuk Ibu Endang ya, kalau sebenarnya selama itu ada peluang, ya, why not? Kalau saya selalu menyampaikan seperti itu ya, peluang untuk lebih berkembang ya, untuk lebih bisa menaikkan karier kita ya, why not?
bisa kita coba, Bu, tidak usah ragu-ragu ya, tidak usah ragu-ragu. Tapi kalau memang masa-masa pandemik ini mau pindah kemana aja, kayaknya sama aja deh. Maksudnya juga sama-sama susahnya. Kalau Indis ada period pengalaman, gitu ya, Bu ya. tapi intinya kalau memang itu challenge ya, kalau itu memang challenge dan dirasa bahwa ini ada peluang untuk kita lebih mengembangkan karir kita ya, peluang itu ya, kenapa tidak? Ya, kita ambil saja. Nah, seperti itu. Oke, sah-sah aja. Sah-sah aja, Are you monggo. sure gitu ya? Are you sure gitu ya, Bu? Iya, iya. Setelah Iya, yang mempertimbangkan, setelah mempertimbangkan, it's okay. Banyak ya, hal ya. betul beberapa Baik. hal. Terima kasih demikian Bu Endang ya. Selanjutnya dari Joshua Putra dari Sunan Hotel ke Pak Sisto. Nih, dalam konteks Kota Solo, pasar atau segmennya apa saja yang harus disasar sebagai priority dari masa pandemi ini untuk meningkatkan revenue jangka pendek? Nih, silakan Pak Sisto. Terima kasih. Major revenue dari hotel sebagian besar ada dua. Yang satu adalah room revenue dan yang satu adalah F&B revenue. Jadi kita fokuskan dulu di dua ini, room and F&B revenue. Kemudian kita melihat customer kita, market customer kita, pasar customer kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa contoh yang menarik. Sunan melihat potensial orang melakukan akad. Lor-In melihat potensial orang melewati jalan depannya, sehingga dibuat restoran di depannya. Sehingga dari dua major revenue hotel, ini disesuaikan dengan keinginan yang ada, potensial market yang ada saat itu. Kalau misalnya hotel ini di depannya bisa menjaring orang-orang sepeda, bisa menjaring orang-orang lalu lalang, banyak orang yang melewati, kenapa kita tidak buka restoran di depan hotel tersebut? Kalau seandainya hotel ini kemudian punya potensial yang lain, ternyata banyak anak sekolahan yang nongkrong di situ, kenapa kita tidak membuat sebuah paket yang ada hubungannya dengan dua tadi, room and F&B, yang berkaitan dengan anak-anak sekolah tadi. Jadi kalau dibilang pasar segmen apa saja yang harus disasar, itu tergantung lagi dari DNA dari hotel tersebut. Karakter dari hotel tersebut, karakter dari produk tersebut tidak bisa disamakan. Maka sebelum kita membuat segala sesuatu, dari Jufar Ashraf ya, dari Universitas 11 Maret ditujukan kepada Pak Sisto dan Ibu Sendang. Di tengah pandemik ini, banyak tamu mencari penginapan yang higienis dan terjamin kebersihannya. Sejauh mana efektivitas hotel yang mengikuti campaign via OTA seperti Traveloka Clean Stay, seperti itu. Mungkin ini kan sekarang udah ada Traveloka Clean Stay, kemudian juga ada beberapa juga di OTA yang lain. Monggo silahkan kepada Ibu Sendang dulu silahkan, kemudian nanti dilanjut oleh Pak Sisto. Ya, baik Mas Zufar ya. Mas, ya, memang ini lagi lagi musimnya bagaimana hotel itu menyampaikan kepada semua customer bahwa produk kita itu aman, nyaman, bersih ya, higienis. Nah, memang kalau terus terang OTA ini sebelum pandemi kan luar biasa ya supportnya ke hotel saya ya pada khususnya dan mungkin di tempat-tempat lain juga. Tapi memang selama pandemik ini pun juga mengalami penurunan yang lumayan signifikan ya. Biasanya kalau dulu malam minggu itu kan banyak nih OTA. Nah, tapi sekarang itu juga sudah mulai berkurang. Nah, memang sebenarnya kita selalu menjalin komunikasi ya dengan online travel agent ya. Apapun itu kita selalu menyampaikan kepada mereka paket-paket yang memang sudah kita kemas dan itu kita yakinkan bahwa memang kebersihan ya protokol 19 kita lakukan di hotel kami dengan harapan memang support dari tamu-tamu OTA itu juga tetap akan bisa mendongkrak untuk revenue kita. Jadi intinya memang komunikasi sudah pasti kita selalu jalin dengan mereka dengan memberikan informasi bagaimana produk kami kemas dengan sudah mematuhi protokol 19 yang memang diharuskan oleh pemerintah dalam hal ini. Seperti itu. Ya, baik. Pak Sisto silakan mau menambahkan? Seperti yang saya sampaikan tadi, kerjasama dengan OTA itu perlu. Kita melihat bahwa safety itu menjadi prioritas nomor satu. Sehingga hal ini sangat efektif ya. Seperti yang saya sampaikan, sangat efektif. Namun, kembali lagi, salah satu yang perlu dari presentasi kita tadi, tolong ditunjukkan kepada para tamu sehingga mereka melihat bahwa apabila kita memiliki sertifikat,
apabila mereka memiliki kita kerjasama dengan Traveloka Cleansay contohnya, mereka melihat ada simbol di sana. Percuma kita melakukan kerjasama, mendapatkan sertifikat, namun itu do not speak louder, because visual speaks louder. Gitu. Jadi karena gambar itu lebih berbicara ya daripada verbal. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Victoria Hotel School. Ini pertanyaan ditujukan kepada kedua pembicara. Dari Riko Ramadamurti, pertanyaannya adalah langkah atau campaign apa saja yang nantinya kita bisa gerakan untuk menggerakkan potensi pariwisata Indonesia lagi. Monggo silakan Bu Sendang, lanjut ke Pak Sisto nanti. Ya, kalau campaigns ini kita sebenarnya sudah mulai ya. Tadi di awal itu Bu Retno sudah kasih lihat ini di hotel saja. Nah ini memang kita lagi salah satu campaigns-nya. Ya ini memang kemarin terus terang ini ide-idenya dari para GM-GM yang luar biasa di Solo Raya ya. Kami semua memakai t-shirt ya, mengkampanyekan bahwa hotel itu sebenarnya adalah unit usaha yang paling siap ya. Karena tanpa pandemik pun hotel itu pasti juga terjaga kebersihannya, higienisnya juga ya. Semuanya itu aman, nyaman, itu hotel itu sudah melakukan hal itu semua. Nah, memang ini sekarang kita kampanyekan lagi. Nah harapannya karena pariwisata ini kan memang masih memegang penyumbang devisa terbesar nih ya bagi negara. Nah ini sebenarnya nanti kalau pandemik sudah berakhir, ini kalau kita boleh jujur ini kita semua sudah merencanakan nanti kalau pandemik sudah berakhir kita mau jalan-jalan ke ini ya seperti itu. Jadi sebenarnya destinasi itu kita sudah ingin nih keluar, sudah kepingin untuk jalan berrekreasi. Nah otomatis apa ini adalah masih peluang nih hotel. Ya sekarang memang kita harus mengkampanyekan bahwa di hotel saja itu adalah tempat yang paling aman, paling nyaman dan juga terjaga higienisnya. Karena memang terus terang ini kan kalau di Solo Raya sendiri kan kita mendapatkan sertifikat itu juga tidak instan ya, harus melalui beberapa tahapan untuk sertifikat new normal life bahwa kita layak menjadi tempat suatu hajatan dan lain sebagainya. Nah itu akan selalu kita kampanyekan ya di hotel saja. Di hotel saja. Di hotel saja. Lihat di sini ya Bu ya. Saja. Lanjut Pak Sisto, monggo silakan. Ditambahkan mungkin Pak, bagaimana dengan strategi pariwisata ini ke depan? Stakeholder pariwisata menurut saya itu hotel tidak bisa hanya berdiri sendiri, walaupun tadi itu program yang bagus sekali, namun penggerak stakeholder pariwisata itu banyak ya, dari transportasi, dari local government, pemerintah daerah dan lain-lain, sehingga ini harus saling berintegrasi semuanya. Harapannya yang hanya bisa menggerakkan potensi pariwisata adalah pelaku pariwisata itu sendiri. Semoga industri wisata, industri pesawat penerbangan, industri jalur darat, rental mobil, restoran dan lain kita bersatu untuk menggaungkan bahwa at least paling tidak Solo Raya ini aman dan lain-lain. Kalau hotel kita terus bekerja hanya sendiri, kekuatannya akan sangat sedikit dibandingkan apabila kita bekerja bersama. Ya, jadi harus bersama-sama ya Pak ya, seluruh pegiat pariwisata di seluruh Indonesia ini harus bahu-membahu untuk menghadapi ini semua. Luar biasa, jam 12.02, ini akan menjadi the last question, nanti untuk beberapa pertanyaan yang belum sempat dijawab, nanti akan kita replay via email. Yang terakhir dari Politeknik Indonesia Surakarta, ditujukan kepada Pak Sisto dan Ibu Sendang. Strategi apa yang dilakukan hotel terhadap market pendidikan? Ini adalah event yang sering dilakukan market education. Contohnya ada graduation, table manner, seminar, hotel visit, atau hotel tour. Monggo silahkan ke Bu Sendang dulu atau ke Pak Sisto dulu, nanti di closing sama Bu Sendang. Oke. Silahkan Pak Sisto. Ini kita tentunya perlu menunjukkan bahwa seberapa siap kita menerima event-event mereka ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada simulasi yang kita tunjukkan, ada protokol yang kita tunjukkan kepada mereka. Namun juga kita harus melihat event industri education seperti ini apakah memang sudah diizinkan untuk melakukan kegiatan. Ini yang penting juga, jangan sampai kita berusaha untuk meng-grab bisnisnya kemudian menjadi masalah di kemudian hari ya, misalnya ditemukan adanya positif dan lain, sehingga yang perlu kita lakukan tidak hanya meng-grab bisnisnya, namun kita duduk bersama-sama kepada insan edukasi ini seperti universitas,
sekolah-sekolahan, apakah mereka sudah siap untuk melakukan protokol kesehatannya, para pesertanya juga diberikan surat kesehatan semua sebelum masuk ke hotelnya, sehingga hotel siap, mereka siap, dan kita bisa sama-sama mengangkat event-event mereka. Kalau hotel sendiri tidak bisa, jadi dua belah pihak harus siap, seperti itu. Ya, silahkan Bu Sendang menambahkan. Ya, baik. Untuk edukasi ya, edukasi kepada tamu ini juga perlu kita berikan juga ya. Jadi kalau sekarang kami hotel-hotel yang sudah termonitor oleh gugus tugas itu kan sudah diberikan sertifikat ya, piagam lah seperti itu. Dan di situ bahkan di surat dari wali kota juga bahkan sudah memperbolehkan nih hotel-hotel untuk bisa menyelenggarakan acara. Ya dengan catatan pastinya juga tetap harus melakukan protokol 19. Nah, ini memang saya setuju dengan Pak Sisto, tidak hanya hotel saja, tapi bagi yang akan menyelenggarakan acara. Nah, ini juga perlu harus kita hand in hand, kita edukasi ya. Jadi silahkan kalau memang mau mengadakan acara di hotel, otomatis dengan skema atau rule-rule yang memang harus disepakati bersama. Karena kalau sekarang ini kan sudah boleh ya hotel menyelenggarakan suatu acara, tapi kapasitas harus 50% dari total kapasitas forum di suatu hotel tersebut. Nah, jadi kalau di tempat kami kapasitas biasanya 800 orang, nah berarti kami masih bisa kalau dia mau menyelenggarakan acara 300 atau 400 orang. Dengan catatan memang harus kita lakukan protokolnya ya. Jadi jarak tempat duduk juga. Nah, mereka juga harus melakukan pakai masker, terus kemudian jaga jarak dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya memang ini salah satu challenge yang kami sampaikan, dan kalau kami mendapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah dalam hal ini, nah, kami bisa dari pihak perhotelan pasti dengan senang hati juga, tapi memang harus sama-sama kita ikut menjaga, ya kita ikut menjaga bahwa protokol 19-nya harus dilakukan. Jadi tidak usah takut, tidak usah ragu untuk menyelenggarakan acara di hotel, monggo silakan saja, kami siap, intinya seperti itu Mbak Ika. Ya, kami siap di hotel saja. Siap di hotel saja. Baik, terima kasih Pak Sisto dan Bu Sendang. Tanpa terasa semua peserta yang hebat yang sudah mengikuti webinar ini. Intinya adalah bagaimana we have to know our product, kemudian bagaimana kita juga harus berkolaborasi, harus inovatif. No matter what happen, keep fighting, keep the spirit for fighting, dan juga keep strong kan gitu ya semuanya. Stay positif, dan yang paling penting harus stay healthy dan stay safe. Terima kasih untuk semua pembicara yang hebat, luar biasa. Karena waktunya terbatas, sekali lagi mohon maaf kalau ada yang salah-salah selama membawakan acara ini. Monggo waktu saya kembalikan kepada host. Silahkan Bu Retno Wulandari. Terima kasih Bu Ika, Pak Sisto, dan Bu Sendang. Aduh, sudah mulai panas, tapi karena waktunya itu cuma sampai dengan jam 12, padahal ini sudah mulai anget banget ini. Udah mulai seru. Saya akan panggil Pak Sugeng. Ini kayaknya ada satu pertanyaan yang saya tertarik banget untuk ngebahas ini sebelum kita closing. Satu aja pertanyaannya. Begini, dari Ibu Rahajeng. Bapak Sisto dan Ibu Sendang, ketika berusaha menjalankan seluruh strategi marketing, namun market sedang dalam keadaan tidak stabil, terlebih mengikuti pergerakan COVID. Apakah memungkinkan hotel shifting di luar penjualan kamar dan F&B? Ini terus terang saya buat pertanyaan ini dan saya simpen setelah saya melihat checking pertanyaan, kayaknya ini perlu kita kupas gitu. Jadi apakah possible hotel shifting di luar kamar dan F&B? Karena kalau kita melihat pergerakan COVID kan juga tiba-tiba ada satu regulasi baru yang membuat kita juga kadang-kadang tidak bisa keluar dari regulasi itu, sehingga posisinya akan berdampak pada okupansi ataupun pendapatan F&B. Nah, kira-kira ada kemungkinan nggak sih kita shifting di luar itu demi mempertahankan bagaimana revenue hotel ini untuk survival, dan kira-kira idenya apa? Mungkin gitu yang mungkin pengen dielaborate untuk kita bersama. Ini menarik sekali karena mungkin akan ada satu fase yang kita akan menuju ke sana juga ya, skenario-nya gitu, ketika F&B dan kamar tidak lagi bisa membuat satu revenue yang kita harapkan bisa menjalankan operasional hotel. Kira-kira itu. Mungkin Pak Sisto bisa menambahkan sedikit wawasan ataupun pencerahan dalam hal ini. Mbak Sendang juga, dan mungkin Pak Sugeng sekalian, supaya kita bisa ngobrol yang di closing. Ini asik ini pertanyaannya. Oke, silakan Pak Sisto. Ya, setuju. Itu pertanyaannya bagus sekali.
seperti yang saya sampaikan, tidak ada hukumnya dan sah-sah saja dan memungkinkan saja. Namun saya akan kembali bertanya, itu worth it atau tidak? Ini yang harus kita tanyakan kembali. Kadang-kala kita berpikir bahwa revenue itu selalu kembali ke ujungnya adalah uang. Padahal menurut saya, profit itu tidak melulu berupa uang. Yes, kita mungkin akan mendapatkan uang. Namun, brand awareness kita bagaimana dengan produk yang baru kita akan tunjukkan? Apakah itu akan menjatuhkan awareness terhadap brand kita yang sudah kita susun selama bertahun-tahun atau tidak? Ini sama hukumnya, ini sama dengan pertanyaan bagaimana apabila sebuah hotel ingin menjaring para misalnya, contohnya ABK yang datang untuk self-karantin. Ya. Oke. Tidak masalah. Tapi ada plus and minusnya, silakan ada translatekan sendiri ya. Apabila itu worth it dengan apa yang telah kita lakukan selama bertahun-tahun mengangkat nama hotel tersebut, silakan. Namun apabila profit itu hanya berlaku untuk periode jangka pendek dan kemudian menghancurkan bisnis existing kita, menghancurkan nama bisnis existing kita, saya menyarankan untuk tidak. Oke, ini Pak Sisto. Jadi kita juga harus merawat brand yang sudah dibangun selama ini. Ya, jadi jangan hanya mengarahkan kepada strategi jangka pendek untuk mendapat revenue, tetapi mematahkan upaya kita untuk membangun merek itu sendiri yang mungkin sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Begitu ya Pak Sisto? Jadi pertimbangan Pak Sisto adalah itu. Bagaimana dengan Bu Sendang? Ya, saya setuju dengan Pak Sisto. Saya setuju sekali ya dengan Pak Sisto. Memang ini kan kayak buah si malakama nih ya bagi hotel itu ya. Kalau kita lihat revenue kayaknya besar sekali, tapi nanti resikonya kita harus pertimbangkan. Risikonya bagaimana ini ke depannya? Kalau memang itu bisa kita minimize ya, paling tidak memang itu worth it kalau kita ambil bisnis itu, ya why not? Tapi memang semua itu kan selalu pasti ada positif dan negatifnya ya pada saat kita menentukan atau pada saat kita mengambil keputusan. Nah itu memang selalu ada dua sisi itu. Kalau memang sisi itu lebih banyak positifnya, ya kita ambillah. Tapi kalau ternyata itu memang lebih banyak negatifnya ke masa-masa depan, ya lebih baik kita harus pikir ulang lagi. Tapi memang masing-masing hotel itu punya kebijakan tersendiri ya, punya kebijakan sendiri-sendiri. Nah, kalau saya bicara saya sendiri, itu kan saya di unit ya, nah itu biasanya saya akan sharekan dulu dengan head office ya. Bagaimana seperti ini. Kalau memang dirasa ragu-ragu, yang wani orang maju-maju itu ya, atau itu ya sudah kita tidak akan ambil lah bisnis itu ya. Kalau wani ojo wedi-wedi ya, tapi nek wedi ojo wani-wani gitu. Ya kita harus pede aja bagaimana, tapi memang harus ada pertimbangan ya kita dalam melakukan langkah-langkah itu, karena ini adalah menyangkut harkat hidup orang banyak ya. Jadi tidak bisa kita egois memandang dalam satu sisi tapi mengorbankan sisi-sisi yang lain, karena kan kita tidak bekerja sendiri. Intinya memang harus kita lihat lebih jauh lagi plus minusnya seperti itu. Oke, tapi kepikir Mbak kalau mau shifting kemana kira-kira Said Kusuma? Kalau kita sendiri sih sebenarnya kalau mau menyaingi revenue dari kamar dan food ya pasti susah lah. Dua itu kan komponen yang paling mendominasi ya. Kalaupun kita bicara di minor operating department pasti tidak akan bisa mengcover untuk mengalahkan revenue dari dua mayor itu ya. Nah, kalau kita intinya dalam masa pandemi seperti ini bertahan itu sudah cukup luar biasa. Apalagi bisa menghasilkan profit ya. Memang kalau kita di dunia bisnis kan memang harus profit oriented ya. Tapi bisa survive, bisa mengoperasionalkan dengan bisa menjalankan smooth ya, tidak ada gejolak dengan karyawan pun itu sudah luar biasa. Karena memang ini extraordinary ya. Jadi memang benar-benar harus kita bisa memposisikan kita ini sebagai GM, juga sebagai owner, juga sebagai karyawan yang harus kita bisa menjembatani semuanya. Kalau kita sebagai GM, kalau tidak ada pandemik sih, wah kita tinggal seperti ini, nggak mau gitu ya. Tapi kalau seperti ini ya, kita memang harus berpikiran lebih, memandang lebih luas lagi. Jadi kalau peluang itu ya, kalau selama ini room tidak begitu mengangkat, FB tidak begitu mengangkat, mungkin dari yang lain-lain, yang minor pun, selama kita bisa profit ya, dengan otomatis kalau hotel pasti punya strategi ya, bagaimana mengolah supaya ya istilahnya bakpo sudah cukup bagus ya, tapi jangan sampai loss lah, seperti itu. Oke,
Menarik nih Mbak Sendang ya. Jadi saya jadi kepikiran nih mau shifting kemana. Terus kemudian kalaupun shifting dengan revenue pasti worth it atau tidak. Ya, itu harus dipikirin. Kemudian bagaimana brand ini tidak terganggu. Ada 3 faktor. Jadi kita mengolah terus ya untuk bisa kalau misalnya itu worth it, kenapa tidak? Gitu kan. Dan kenapa kalau misalnya tidak mengganggu brand ya ayo gitu kan. Oke Pak Ketua IHGMA bisa diminta tanggapannya. Menarik ini Pak. Selaku General Manager Mesastila Hotel and Resort yang mana pasti banyak banget ini Mesastila kan juga luar biasa hotelnya. Mau di-shiftingin kemana kalau misalnya ada situasi yang mungkin berskenario yang ada. Kalau misalnya kamar dan F&B nggak bisa gitu misalnya. Ini cuma brainstorming. Marketing kan harus berpikir di luar pakem-pakem yang ada, ya kan? Tetap dengan koridor yang tadi sudah disampaikan, tapi kita boleh liar kok dalam tanda kutip untuk berpikir bagaimana mencapai revenue yang diharapkan agar kita survive. Oke, silakan Pak Sugeng. Terima kasih Mbak Retno, luar biasa Mas Sisto dan Mbak Sendang. Baik, sebelum saya ke topik ini kan kita bicara marketing strategi ya in the time of pandemic. Gitu ya. Kita harus berpikir bahwa we have to be being a part of the entire ini stakeholder. Yang pertama adalah kita harus menjadi bagian daripada market. Nah itu catat itu ya. Tentunya kan setiap hotel beda-beda dong ya. Yang kedua kita harus menjadi bagian daripada komunitas. Ya diterjemahkan komunitas yang mana nih yang cocok sama hotel. Yang ketiga yang super penting yang menjadi keniscayaan adalah kita harus bagian dari policy. Polisinya apa? Tadi dibilang protokol kesehatan. Jadi menurut saya, di sekarang ini kalau kita mau bicara bisnis di masa pandemi, protokol kesehatan harusnya sudah tidak menjadi isu lagi. Tadi disampaikan berkali-kali sama Mas Sisto dan Mbak Sendang. Jangan sampai orang masih gitu kan? Setelah ada people, ada proses itu harus tangguh tadi katanya. Katanya Mas Sisto malah boxnya udah hilang gitu ya. Dan don't think outside the box, pokoknya udah hilang gitu. You have to be creative gitu kan. Yang ketiga adalah seeing is believing, tadi disampaikan Mas Sisto juga. Jadi ada packaging. Jadi Anda harus berkreasi di situ. Jadi dari sisi itu. Nah, jadi dari 7 piece marketing ini tentunya beda-beda. Nah, untuk di Mesastila saya tanya Mbak Retno, kita di Mesastila kan di 22 hektar nih Mbak Retno. Kita mendapat anugerah ini karena kan kebanyakan tamu ini ingin melakukan aktivitas outdoor gitu ya. Jadi kita sudah create beberapa makan siang, piknik lunch di tempat kita. Dinner di luar, di outdoor activity. Kebetulan ini nggak ada musim hujan. Jadi harus ada creativity. Menurut saya kita nggak bisa keluar pakem ya dari bawah kita itu bisnis hotel. Kalau Anda mau shifting itu berat sekali taruhannya. Karena we look for mungkin 3, 4, 5 bulan awal tahun kita sudah mulai balik lagi gitu. Jadi jangan sampai ini fragile sekali. Jadi strategi boleh, creativity, tapi menurut saya adalah your main basic product itu jangan sampai keluar. Nah, yang terakhir tadi kan bicarakan OTA gimana? Kan you know better, you know the best of your product kan. Anda harus deal sama siapa? OTA itu hanya baru salah satu booking engine gitu ya. Kalau saya Mesastila nih ya, saya ngajarin lain. Kalau bisa jangan sampai ada hubungan dari OTA kalau saya. Karena kita bicara quantity. Kita nggak bicara, kita bicara quality, tidak quantity. Kalau quantity kita bisa minta pie-nya dibagi-bagi ya. Kalau bisa ini semua direct booking nih, we need fresh money. You have to be able to beat OTA gitu. Karena kecuali kalau OTA tadi sampaikan untuk brand awareness ya. Tadi saya menjawab juga ada beberapa. Bagaimana kalau hotel baru? Nah hotel baru, you need to spend more money untuk marketing. Beda sama hotel-hotel yang udah 10 tahun, 5 tahun yang sudah well established. Gitu. Jadi secara rangkuman mungkin kita beda-beda. Tadi ada SWOT analysis. Anda yang lebih tahu lebih baik dari yang lainnya, bagaimana Anda memaksimasi revenue dari produk kita masing-masing yang bisa dijual selama pandemi ini. Menurut saya adalah kalau misalnya sekarang saya shift Mas Sisto, yang sebelumnya ada 50% itu dari OTA, sekarang saya hanya 5% dari OTA. Jadi 95% saya buat direct booking. You know how to make it, right? If you throw
komisi 15-20%, Anda bisa terus 10% ke direct booking. Dan di booking justru, nah satu lagi untuk tip teman-teman, bahwa sekarang dengan masa pandemi ini, trust me, tamu lebih confident booking directly ke hotel. Karena kenapa? Ada flexibility. They don't talk to mesin. Kalau OTA itu mesin, ya kan dia akan bicara, ada fixed time, mungkin one day, berapa jam. Kalau ke hotel, they can call the hotel anytime. So mungkin ini strategi yang harus diperhatikan, bahwa lebih bagus make more effort supaya booking itu direct ke hotel. You get the fresh money. We need everybody need the cash flow, right? Nah sekarang kita perlu itu. Menurut saya itu, Bu Retno. Oke, Pak Sugeng sudah memberikan pandangannya dan saya kira menarik sekali, tapi kalau yang namanya isu marketing itu selalu yang sangat-sangat membangun antusiasme bersama karena memang jantungnya dari penjualan dan jantungnya operation itu ada di sana itu. Nah, oke Pak Sugeng, terima kasih untuk pandangannya, Pak Sisto untuk luar biasa presentasi, dan juga Ibu Sendang dan Mbak Ika yang pada siang hari ini sudah mensukseskan webinar kita untuk GM Sharing Session Marketing Strategy in the time of pandemic. Pak Sugeng, monggo silahkan di closing sekaligus closing statement untuk teman-teman semua yang sudah hadir pada siang hari ini. Oh tadi belum closing ya? Belum di closing. Tadi baru menanggapi marketing, belum di closing. Siap. Ya. Aduh luar biasa Mbak Retno, Mbak Ika, luar biasa selama ini udah memandu kita ya 4 webinar, dan Mas Sisto, Mbak Sendang ya, luar biasa kita dapat sharing dari para ahlinya gitu ya. Semoga teman-teman webinar ini masih bertahan nih ya, di atas 50 orang nih masih di sini. Mudah-mudahan ya kita banyak belajar, karena gini, intinya kan tadi kita bicara marketing strategi, Mbak Retno nggak selesai itu 2 hari ya Mbak Retno. Nggak selesai 2 hari. Memang karena akan tergantung kepada produk mana yang akan represent, itu tentunya akan beda-beda approach-nya. Walaupun secara generik tadi sudah disampaikan oleh Mbak Sendang dan Mas Sisto, itu memang kita bisa menjadikan rujukan. Menurut saya itu Mbak Retno, dan sekali lagi terima kasih untuk semua peserta dan para speaker ya. Makasih. Terima kasih Pak Sugeng untuk closing statement-nya, dan teman-teman semuanya jangan lupa untuk kita bisa mengikuti webinar berikutnya. Jadi tolong ditampilkan di layar, kita sudah siap dengan webinar berikutnya nanti tanggal 29 ya, tanggal 29 Juli. Ini adalah webinar kita yang terakhir dari rangkaian IHGMA DPD Jawa Tengah Peduli. National Webinar on Zoom GM Sharing Session Hotel Operation Strategy in New Normal. Rabu 29 Juli 2020 pukul 10.30 sampai dengan pukul 12. Dan selalu karena ini adalah kepedulian kami terhadap adik-adik semua, terhadap industri perhotelan, untuk membangun kebersamaan dan menyalakan optimisme di masa pandemi, kita akan acara ini tidak berbayar atau free untuk Anda semua. Akan hadir nanti Ibu Asteria Tehesti, Director of Operation Dafam Hotel Management, Bapak Saunan Rashid, General Manager Pesona Hotel Tegal, Pak Fahru Razi, General Manager Best Western Premier Hotel Solo Baru, dan host Ibu Emawati, General Manager Grand Wahid Hotel Salatiga. Yuk segera daftar dan pantengin di IG, Instagram IHGMA Jateng, dan tentu saja di YouTube IHGMA Jateng. Sampai jumpa, saya Retno Wulandari pamit mundur, sampai ketemu di minggu depan. Bye. Bye, thank you everyone, thank you. Terima kasih Pak Sisto dan Mbak Sendang. Ya, sama-sama. Thank you, bye. Thank you. Bapak.